Baik, jazakumullah khairan, Dek Kaila ya, Kaila Amelia Putri. Salam ukhuwat teman-teman semuanya. Untuk malam hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ibuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang paling utama adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Jazakumullah khairan buat teman-teman semua sudah mempercayai dan mengamankan saya untuk join di kajian milenial berhijrah ini ya. Masya Allah, bersama dengan teman-teman solihah, kemudian masih muda-muda nih kayaknya nih. Insya Allah semangatnya masih banyak dan masih memiliki jiwa militan, jiwa bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Jadi untuk malam hari ini kita sedikit sharing-sharing aja, mungkin nanti ada session tanya jawab ya. Untuk sharing-sharingnya terkait tentang bahayanya pemuda menganggur. Nah, untuk teman-teman sendiri, insya Allah masih banyak yang masih muda, masih banyak tenaganya, masih banyak waktunya, masih banyak juga kesempatan dibandingkan dengan kakak-kakak ataupun orang-orang yang lebih dewasa. Maka manfaatkanlah masa muda itu dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai ketika nanti dihisab kita memiliki masa muda yang mungkin kurang baik ataupun pemuda menjadi pemuda yang kurang bermanfaat atau menjadi waktunya sia-sia. Nanti pada saat hari akhir akan ada hisabnya. Untuk apa masa mudamu? Seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah besar, dan sudah mungkin meninggal. Mereka ditanyakan seperti apa masa muda mereka, dan mereka menyesalinya karena mereka telah menyia-nyiakan waktu. Maka jangan menganggur. Jadi buat teman-teman, faida farohta fansab. Ada Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Itu surat apa? Surat Asy-Syura ayat 7. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, sesungguhnya aku tidak suka melihat seseorang yang menganggur, yang tidak menyibukkan diri dengan amalan dunia yang bermanfaat, tidak pula dengan amalan akhirat. Jadi buat teman-teman, jika tidak disibukkan dengan kehidupan dunia, maka sibukkanlah dengan akhirat. Utamakan kepentingan akhirat dahulu, insya Allah dunia akan mengikuti. Jadi untuk yang masih muda-muda, jangan berpikir tentang duniawi, terus bermain, mungkin menghabiskan uang, apalagi buat teman-teman yang mungkin masih penghasilannya belum ada, ataupun masih minta ke orang tua, lebih baik digunakan dengan hal-hal yang positif. Seperti acara malam hari ini, ya, insya Allah ini adalah acara yang Allah ridhoi, Allah yang Allah berkati. Maka waktu ini dikatakan tidak sia-sia. Karena apa? Karena kegiatan positif yang kita lakukan ini nanti akan menjadikan kita ladang pahala dan menjadikan ladang amal jariah juga buat orang tua kita kelak. Buat teman-teman yang mungkin bingung nih ketika mungkin di sini usianya SMP SMA ya, SMP SMA. Ada juga yang kuliah gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bingung ya SMP nanti lanjut ke SMA mana, ataupun yang udah SMA nanti mau kuliah di mana, mau ikut SNMPTN atau SBMPTN, mau lanjut gimana, ataupun mau lanjut ke luar negeri ke Universitas Madinah misalnya, apalagi tidak semua dari kalangan kita yang memang mampu untuk memberbiayai kuliah diri kita gitu. Belum semuanya orang yang hendak kuliah itu mampu untuk biaya. Pertama, ketika kita dapat beasiswa, alhamdulillah, tapi tidak semua orang beruntung untuk mendapatkan beasiswa. Maka dari itu banyak sekali jalur yang Allah kasih, jalan yang Allah kasih, yang bagaimana sebagai hamba-Nya Allah, sebagai muslim dan muslimah yang tangguh, tidak akan pernah putus asa atas apa yang telah dilakukannya. Seperti itu. Masih ada banyak lain, entah itu beasiswa, entah itu
pekerjaan yang bekerja, maka kerjakanlah tanpa meninggalkan sholat. Jadi waktu kita bekerja itu adalah waktu untuk menunggu sholat, bukan meluangkan waktu untuk sholat gitu. Jadi untuk bekerja kita biasanya dari pagi sampai sore, ada yang sore shift malam, ada yang malam sampai pagi, seperti itu ya. Maka gunakanlah kita segala sesuatu dengan tujuannya akhirat. Ketika kita mengerjakan suatu hal, apapun itu, entah itu bekerja, entah itu belajar, entah itu sekolah, maka ketika azan berkumandang, kita tinggalkan itu semua. Karena segala kegiatan kita itu hanyalah waktu luang untuk menunggu waktu sholat. Seperti itu. Kemudian, bagaimana caranya untuk melepaskan hal itu semua? Nah, dari kakak sendiri, ada tipsnya. Bahwa mungkin dari teman-teman, di antara teman-teman ada yang masih pengen mondok, gitu, tapi biayanya masih belum ada, ataupun ada teman-teman yang pengen punya skill, gitu. Mau kuliah tapi nggak ada biaya, mau bekerja tapi nggak punya skill. Teman-teman bisa juga join di Pondok IT Indonesia. Pondok IT Indonesia sendiri itu adalah pondok pesantren berbasis IT. Jadi pondok, tapi di pondok ini kita tidak hanya belajar ilmu agama saja, tetapi juga belajar ilmu IT, entah itu programmer, entah itu marketing, apalagi sekarang kan dunia teknologi, dunia maju, dunia serba-serbi semuanya teknologi. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan bukan kita yang mengikuti zaman, tetapi jangan sampai kita termakan oleh zaman yang ada saat ini gitu. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu termakan oleh teknologi. Ketika ada TikTok maka kita gunakan, ketika ada Instagram maka kita gunakan sebagai selebgram lah, tiktokers ya, apa itu namanya tiktokers, kemudian apalagi rata-rata anak-anak Indonesia, rata-rata dari remaja yang sekarang, apalagi anak-anak, menyalahgunakan itu semua gitu. Lebih baik gunakanlah hal-hal yang positif. Medan dakwah itu kan nggak harus di atas mimbar, apalagi di zaman teknologi ini. Jadi mungkin dari segi pondok IT-nya juga bisa itu gitu. Untuk berdakwah melalui desain grafis, kemudian berdakwah melalui video, berdakwah melalui hal-hal yang mungkin berbau teknologi, mungkin kita bikin landing page, bikin website seperti itu. Itu hal-hal positif yang lainnya gitu. Apa sih yang membuat bahayanya pemuda menganggur? Yang namanya pemuda itu, yang dulu kata Insinyur Soekarno mengatakan, bawakan aku berapa 10 orang pemuda maka aku akan guncangkan dunia, seperti itu. Karena memang pengaruh anak-anak muda tersendiri itu sangatlah berkontribusi besar seperti itu. Karena sesuatu yang digerakkan oleh pemuda itu ya menjadikan sesuatu yang hal-hal yang memang luar biasa sekali daripada effort dari orang-orang yang mungkin sudah lebih sepuh ya. Tahu sepuh nggak teman-teman yang di sini? Lebih lebih dewasa, lebih berusia seperti itu. Maka zaman sekarang pemuda lebih memilihkan untuk menjadi mungkin berpikirnya bahwa aku masih muda, nanti aja deh gitu. Aku masih terlalu muda untuk menikah misalnya. Nanti aja deh, aku masih terlalu muda untuk hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Orang-orang berpikir bahwa segala sesuatu kegiatan yang memang butuh keseriusan itu hanya dilakukan oleh orang yang sudah tua atau sudah dewasa. Sekarang kita lihat aja, nggak usah jauh-jauh, contohnya di masjid, sholat subuh berjamaah. Nggak ada aki-aki, banyakan aki-aki, ya nggak? Jadi ketika kita sholat subuh, kita bahwa ada Ustadz Ana yang bilang, carilah nanti laki-laki itu adalah laki-laki yang pertama adalah sholatnya dulu. Apakah dia betul sholat 5 waktunya di masjid atau tidak? Apakah dia betul menjalankan sholat 5 waktu atau tidak? Kita lihat sholat subuhnya, dia di masjid atau tidak. Tapi ketika kita research pada kenyataannya, yang ada di masjid cuma ada aki-aki doang, nggak ada aki-akinya gitu. Nah, disitulah kita melihat bahwa pemuda itu zaman sekarang termakan oleh hal yang tidak positif gitu. Tapi mungkin teman-teman di sini insya Allah tidak termakan oleh zaman, mengikuti zaman sesuai dengan syariat yang memang Allah tentukan gitu. Jadi untuk hal itu kita bisa menyimpulkan bahwa masih banyak kok orang-orang atau pemuda atau remaja yang tidak menyibukkan dunianya dengan hal-hal yang negatif. Tetapi walaupun hal itu menganggur juga bukan
sebuah hal yang sebuah hal yang bermasalah. Tapi ketika kita dikatakan menganggur, kegiatan yang lain pun bisa dilakukan gitu. Orang tuh definisi menganggur itu dia nggak kerja, dia nggak penghasilan, dia nggak memiliki pekerjaan ataupun ranah apapun. Ketika kita diam diri di rumah, itu pun juga tidak bisa dikatakan menganggur, juga tidak bisa gitu. Karena kita nggak tahu aktivitas dia di rumah seperti apa, apakah dia menghafal Al-Quran, apakah dia akan fokus birrul walidain kepada orang tuanya, apakah dia akan fokus untuk bekerja sebagai freelance gitu. Sekarang kan apa-apa serba teknologi, jadi semuanya freelance pun bisa gitu. Kadang orang mikirnya, oh itu orang di rumah terus, kenapa ya? Kok tiba-tiba kaya raya? Loh, apakah dia punya pesugihan? Apakah dia melihara tuyul gitu ya? Loh, untuk tahun 2022 di era generasi Z ini kok masih ada tuyul gitu? Padahal zamannya sudah zaman canggih. Ketika kita sudah pegang HP pun itu sudah termasuk hal yang memang bukan sebuah pengangguran gitu. Bagaimana caranya kita memanage waktu, bagaimana caranya kita untuk mengenyam pendidikan sebaik mungkin. Apalagi sekarang ada kuliah online, kemudian pertemuan juga tidak perlu offline ya seperti saat ini, ada Zoom meeting, kemudian itu mempermudah semuanya gitu. Jadi hal-hal yang memang membuat bahayanya sebagai pemuda itu gimana caranya kita untuk mengerem diri kita tidak termakan oleh hal-hal yang mungkin membuatnya diri kita itu kurang produktif gitu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita itu nggak dicap sebagai pemuda yang pengangguran? Bagaimana caranya kita nggak dicap sebagai pengacara, pengangguran banyak acara, kayak gitu. Gimana caranya? Caranya adalah kita membuat action plan. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Apa yang akan kita capai untuk hari ini, pekan ini, bulan depan, tahun ini, dan tahun depan, dan seterusnya. Seperti itu. Buatlah jadwal, tulis 10 kebaikan dan 10 keburukan ketika kamu berdiam diri di rumah, ketika kamu tidak memiliki aktivitas apapun. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Ketika kamu bangun tidur, lakukanlah apapun. Kita punya target. Kalau besok saya mau bangun jam 3 pagi untuk sholat tahajud, maka saya memerlukan tidur berapa jam? Misal 5 jam. Oke, fix. Berarti jangan begadang. Ketika tidur jam 9, jam 10, oke, maksimal jam 10 saya harus sudah tidur istirahat. Karena Allah sudah menentukan bahwa waktu siang untuk bekerja dan beraktivitas, waktu malam untuk tidur dan istirahat. Ketika kita tidur jam 9 malam atau jam 10 malam, masih banyak tugas, Kak. Masih belum hal-hal banyak yang belum terselesaikan. Kakak kasih tip bahwasanya tugas dikerjakan jam 3 pagi ataupun saat sebelum ataupun setelah subuh itu lebih produktif. Karena apa? Karena banyak ulama yang menghafal pada saat jam 4 pagi, pada saat subuh ataupun sebelum subuh. Di situ otak kita berfungsi secara maksimal. Insya Allah, kalau kita begadang malam-malam, kemudian organ dalam kita rusak, kita nggak tahu otak kita terjadi apa, kemudian paru-paru kita akan terjadi apa, lambung kita akan seperti apa. Kita harus manage dengan baik. Ketika tidur jam 10, maka kita bangun jam setengah 3 misalnya. Setengah 3 saya mau mandi. Nah, kakak kasih tip bahwasanya mandi pagi itu jam 3 pagi itu bisa menghidupkan sel-sel kita yang rusak dan bisa mengenyam bahwa kecerdasan manusia, kecerdasan otak bisa terbentuk dari kebiasaan atau habits kita mandi pagi jam 3. Nah, kalau kita mandi jam 3, kemudian kita melakukan sholat tahajud, setelah itu kita langsung pasti ya, insya Allah ketika kita sudah mandi, kita tidak akan merasakan ngantuk, justru itu akan seger. Nanti teman-teman coba sendiri di rumah, tipsnya seperti itu. Kok saya sering ngantuk kalau pagi, seperti apa? Itu tipsnya seperti itu, bangun jam 3 pagi, kemudian mandi, kemudian sholat tahajud, kemudian mungkin teman-teman masih punya PR ataupun apa yang mau dihafal, apapun yang mau dikerjakan, itu bisa dilakukan di jam itu bisa dilakukan. Kemudian sholat subuh, lakukanlah sholat qobliyah subuh. Sesungguhnya sholat fajar ataupun sholat sebelum itu adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Itu teman-teman sudah termasuk ibadah yang sangat luar biasa ketika teman-teman bisa melakukan habit seperti itu. Nanti teman-teman bisa merasakan sendiri perbedaan saya ketika mandi subuh ataupun tidak gitu.
bedakan saja. Kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh mungkin menghafal ataupun membaca Al-Quran minimal 1 halaman ataupun setengah halaman, terserah. Yang penting teman-teman luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Nah, di situ nanti ketika jam 6 pagi mungkin teman-teman siap-siap untuk berangkat sekolah, kemudian jam 7, teman-teman akan merasakan bahwa nikmatnya belajar di situ. Mungkin buat teman-teman kalau misal masih merasa ngantuk ya, itu berarti teman-teman masih belum masih belum memaksimalkan waktu tidurnya teman-teman. Mungkin teman-teman ketika tidur terbangun ataupun masih memikirkan suatu hal, nanti teman-teman akan merasakan lebih fresh lagi deh kalau kita mandi jam 3 pagi. Kemudian setelah itu pulang sekolah tidur. Pulang sekolah tidur 15 menit aja, nggak usah lama-lama, 15 menit. Nah, di situ nanti akan terjadi perkembangannya bagaimana aktivitas kita, habits kita. Kita akan merasa lebih segar, kita akan merasa lebih bersemangat, kenaikan mungkin dari prestasinya teman-teman lebih bagus, kemudian semangatnya teman-teman lebih terjaga, kemudian dari hati, dari pikiran, dia menjadi bersih, menjadi tenang, menjadi lebih sabar, tidak emosian. Beberapa poin penting semangat bekerjanya teman-teman itu akan bertambah gitu. Jadi nggak akan ada rasa malas ketika kita memiliki action plan. Ketika kita bangun jam 3, kemudian akan begini, dan seterusnya. Buatkan, tuliskan, jadwalkan, seperti itu. Jangan sampai waktu yang luang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Jangan sampai kita waktu yang Allah udah berikan. Kita sama, mempunyai waktu 24 jam, kita sama. Tapi kok kenapa hasilnya bisa berbeda-beda? Kenapa ada yang bisa menjadi dokter, kenapa ada yang bisa menjadi guru, kenapa ada yang bisa menjadi ustazah, kenapa ada yang bisa menjadi ilmuwan, kenapa ada yang bisa menjadi hanya sekedar tukang sapu, kenapa hanya bisa menjadi tukang parkir. Nah, itu bisa dilihat dari habits-nya orang-orang itu sendiri. Teman-teman bisa lihat, orang yang memiliki karakter bahwa dia memiliki sifat ambis dan orang yang biasa malas-malasan itu bisa terlihat sendiri gitu. Kenapa kok dia bisa berhasil, kenapa kok dia tidak? Itu pasti berbeda habits-nya, kebiasaannya pasti sudah berbeda. Coba teman-teman lihat, bukan dari segi hanya keberuntungan gitu. Allah juga melihat bahwasanya apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan, insya Allah nggak akan memberikan hasil yang sia-sia gitu. Jadi bahwa Allah itu akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang memang pantas mendapatkan rahmat Allah. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus pantaskan diri kita sendiri dulu. Sekarang gini, orang tenggelam. Orang mau tenggelam tuh di tengah laut, kemudian dikasih uang 100 miliar. Apakah orang itu akan bahagia dan senang? Tentu saja tidak. Kalau kita memberikan pelampung, orang itu pasti akan tertolong gitu. Tapi beda lagi ketika anak kecil, kita berikan sepeda motor. Apakah anak kecil itu bisa menggunakannya dengan baik? Tidak, karena mereka tidak membutuhkan itu. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan adalah sesuatu yang memang kita butuhkan. Allah itu akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin HP iPhone 13 Pro Max, wah, buat apa gitu? Sedangkan fungsinya sama semuanya. Paling juga WhatsApp-an, paling juga TikTok-an, paling juga hal-hal yang memang personal branding yang bikin teman-teman itu nggak ngerti maksudnya tuh apa yang dipengenin gitu. Anak SMP, anak SD minta HP iPhone Pro Max buat apa gitu. Sedangkan HP yang mungkin mereknya yang biasa mungkin seperti Xiaomi, Redmi ataupun Oppo itu pun juga sudah cukup gitu. Karena apa yang kita butuhkan ya HP gitu, bukan sebuah gaya ataupun sebuah hal yang memang membuat ini loh aku HP-nya iPhone gitu. Wah, luar biasa sekali zaman sekarang anak-anak. Kakak sering banget ngelihat anak-anak SD dan anak SMP sudah pakai HP iPhone. Buat apa mereka pakai HP iPhone? Gitu. Apakah mereka sudah berpenghasilan atau apa? Tapi kita juga harus tetap berhusnuzon bahwa mereka itu pasti ada alasan untuk membeli itu. Tapi hal yang memang kita lihat, kita tidak boleh mengambil satu kesimpulan. Bisa jadi ketika kita tidur, mereka mempunyai amalan yang memang sangat luar biasa gitu. Ketika kita tidur mungkin mereka membaca Al-Quran, ketika kita
bermain dengan teman-teman yang lain, mungkin mereka sedang sholat, sedang berzikir, meminta ampunan sama Allah. Jadi kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa gitu. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Bisa jadi diri kita lah yang lebih buruk daripada orang lain gitu. Tetaplah istiqomah, tetaplah bertawakal, tetaplah rendah hati kepada siapapun. Jangan ketika kita sudah bercadar, kemudian melihat teman-teman kita yang masih, kok dia kok masih pakai celana jeans, kenapa dia masih nggak pakai jilbab, udah aku nggak mau teman sama kamu, soalnya kamu nggak berjilbab, nggak mau aku temenan sama kamu, soalnya kamu masih pakai gamis, celana kamu masih bolong-bolong gitu. Kenapa rambut kamu masih semiran? Kok gitu sih? Nah, jangan sampai dengan penampilan kita saja yang berubah, tetapi sifat dan sikap kita tidak sesuai dengan apa yang kita pakai. Ketika orang menjawab, hijabin hati dulu. Percuma kamu pakai cadar, pakai jilbab, tapi kamu kelakuannya kayak gitu. Nah, itu sebuah introspeksi. Apabila apa yang dia katakan kepada diri kita itu adalah hal yang benar, maka kita minta ampun sama Allah. Tapi ketika apa yang mereka katakan tentang keburukan kita tidak terjadi pada diri kita, maka kita tidak boleh marah. Kita harus tetap alhamdulillah bahwa apa ya Allah yang dia katakan tidak ada pada diri saya. Tolong ya Allah ampunilah dia atas apa yang dia katakan kepada diri saya. Seperti itu. Lalu bagaimana Kak caranya biar istiqomah buat teman-teman yang mungkin lingkungannya tidak mendukung untuk menggunakan pakaian syar'i, kemudian dibilang, bercadar, pakai kerudung besar, paling nggak bisa kerja, paling juga jadi ustazah, kayak gitu ya rata-rata. Paling juga nganggur di rumah, paling juga nikahnya cepet, apalagi banyak hal-hal yang memang signifikan sekali dengan penampilan. Semua orang menilai bahwasanya bercadar itu nanti susah kerjanya, kamu mau kerja di mana kalau kamu bercadar? Kemudian bercadar tuh menghalangi aktivitas. Kamu kalau bercadar emangnya kamu nggak ngep? Emangnya kamu nggak susah? Nanti kalau misalnya mau kerja, perusahaan mana yang mau menerima kamu? Banyak perusahaan sekarang yang menerima wanita-wanita bercadar. Tidak perlu khawatir bahwa kalau kita masih memiliki semangat, bahwa kita niatnya lillahi ta'ala, insya Allah tidak ada pengangguran. Sedikit wanita yang bercadar itu jadi pengangguran sedikit. Insya Allah minimal menjadi madrasatul minal ula, ibu bagi anak-anak kita juga. Kemudian kita juga bisa menyibukkan diri kita dengan memberikan manfaat banyak buat orang lain, seperti itu. Jangan sampai ketika kita masih muda, kita menganggur leha-leha bahwa aku masih punya papa, aku masih punya mama, masih punya orang tua. Buat apa aku kerja? Nanti juga ada waktunya aku kerja. Enggak perlu nunggu nanti-nanti. Yang penting sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Ketika mungkin ada kegiatan yang positif, oke, kita ikuti aja gitu. Jangan sampai waktu luang, lumayan nih buat rebahan gitu. Lumayan nih buat jalan-jalan sama teman-teman, healing-healing biar nggak healing-healing biar nggak itu namanya healing-healing gitu. Ngapain nugas terus, kerja terus, ngapain disibukkan hal-hal kayak gini terus putek stres, mending kita healing yuk gitu. Nah, kita lihat healingnya memberikan mudorot apa enggak gitu. Ketika kita healing justru malah mendapatkan mudorot, mendapatkan sebuah keburukan, banyak kegiatan yang memang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan bahagia dulu sebelum kita introspeksi diri. Ketika kita melihat itu kok nggak pernah sholat, tapi kok rezekinya banyak, itu kok nggak pernah ngaji, itu kok sifatnya buruk, itu kok sifatnya tidak baik, tapi kok Allah selalu memberikan kebahagiaan terus dalam dirinya. Kenapa aku yang sudah berusaha, kenapa aku yang sudah berikhtiar menjadi anak yang baik, kenapa aku sudah menjadi diri kita untuk selalu memperbaiki diri, aku selalu menganggur, kenapa aku selalu tidak mendapatkan ujian-ujian terus. Jangan berbahagia bahwasanya segala hamba Allah yang diberikan ujian itu merupakan yang Allah sayangi. Jangan sampai kita terlena atas apa yang menurut kita itu nikmat gitu. Kok nikmat banget ya dia maksiat terus jalan, tapi kok rezekinya jalan terus. Itu sebuah istidroj namanya. Istidroj itu hati-hati bahwasanya ketika Allah sudah memberikan
banyak kok, itu banyak banget. Berarti itu bukan merupakan nikmat, tetapi itu merupakan teguran dari Allah, bahwasanya Allah itu udah nggak sayang lagi sama orang itu. Seperti itu kurang lebihnya. Maka sibukkanlah diri kita, berkali-kali saya katakan bahwasanya satu detik pun waktu jangan sia-siakan dengan hal yang membuat kita tidak produktif. Lakukanlah sekecil apapun kita. Mungkin masih ada waktu 5 menit, oke, zikir. Itu juga bukan sebuah kerugian buat kita gitu. Ketika kita beraktivitas, oke lah baca Quran, nggak ada aktivitas. Mungkin dari teman-teman sendiri juga hal sepele gitu, tetapi segala sesuatu yang mungkin membuat diri kita itu menjadi lebih baik, maka Allah akan memberikan poin-poin dan jalan keluarnya akan lebih baik. Perbaikilah sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Itu Allah itu tidak pernah janji bahwasanya dia yang selalu belajar akan menjadi pintar. Allah itu tidak pernah berjanji bahwasanya dia yang selalu bekerja akan menjadi kaya, bahwasanya dia yang selalu rajin akan menjadi pandai. Tapi Allah itu berjanji bahwasanya siapa yang menjaga sholatnya, dia akan berjaya. Seperti itu. Waktunya tinggal berapa menit lagi, Kak? Masih lama? Ya, Kak. Boleh dilanjutin aja, Kak. Nggak apa-apa. Sampai jam berapa nanti kita ngisinya nih? Sampai jam 20:35 aja, Kak. 20:35, berarti tinggal 4 menit lagi ya? Iya. Oke, 4 menit lagi. Mungkin itu aja pesan-pesan dari kakak. Jangan sampai sia-siakan waktu, yang pertama. Yang kedua, action plan. Apapun itu. Apa itu action plan? Action plan adalah daily activity kita setiap hari. Jangan sampai kita nggak tahu jadwal kita tuh ngapain. Kalau di sekolah namanya schedule ya. Jam 8 sampai jam 9 pelajaran matematika, jam 9 sampai jam 10 pelajaran bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, kita harus memiliki daily activity sendiri di rumah. Entah itu tujuan kita, kemudian apa sih tujuan kita, target kita bulan ini. Misal bulan ini target kita hafal 1 juz gitu. Kita harus ngapain setiap harinya? Maka kita harus ziyadah atau menambah hafalan, misalnya setengah halaman gitu. Misalnya 1 lembar ataupun seperti apa. Nah, kemudian target kita apa? Aku pengen untuk bulan ini aku pengen punya tabungan 500.000 misal. Nah, dari uang saku kita harus disisihkan setiap harinya, misal 10.000, 5.000 gitu. Kita harus menyisihkan itu. Kita harus memiliki target goal. Apa yang kita perjuangkan, apa yang akan kita lakukan, kemudian apa yang akan kita dapatkan. Yang dikatakan sebagai cita-cita itu bukan aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi tentara, aku pengen jadi perawat, aku pengen jadi guru, seperti itu. Bukan, tapi target kita adalah menjadi hamba Allah yang bermanfaat bagi sekitar. Entah itu apapun profesinya, entah itu guru, entah itu pilot, jadilah guru yang hafiz, jadilah guru yang bermanfaat, jadilah guru yang melandaskan diri kita sebagai manusia yang tidak jauh dari aturan syariat yang sudah Allah tentukan. Lakukanlah segala hal aktivitas kita yang Allah ridhoi, lakukanlah segala aktivitas yang Allah sukai. Insya Allah ketika kita sudah melakukan, ya Allah, saksikanlah aku hambamu ya Allah, sudah melaksanakan apapun yang Engkau perintahkan, sudah menjauhi apapun yang Engkau larang, sudah melakukan apapun yang memang Allah tentukan sesuai dengan aturan-aturannya, sesuai dengan Quran dan Sunnah ya Allah, maka lihatlah ya Allah, berikanlah kemudahan atas segala urusan saya. Ya sarallah, semoga Allah mudahkan segala urusan kita semua. Setiap hari doakan, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah, alhamdulillah orang tua aku, sayangilah teman-temanku, sukseskanlah aku. Insya Allah Allah akan melihat bahwa usaha dan ikhtiar kita itu tidak luput dari jalan Allah, tidak jauh dari apa yang sudah Allah tentukan. Ketika kita mendoakan kebaikan kepada teman-teman kita, ketika kita mendoakan kepada orang tua kita, ketika kita mendoakan kepada sekitar kita, insya Allah Allah Maha tahu. Malaikat akan ikut serta mengaminkan apa yang kita semoga. Seperti itu. Mungkin terima kasih buat teman-teman semua. Jazakumullah khairan.
Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah lancarkan segala urusan teman-teman yang lagi ujian. Semoga dilancarkan, semoga disukseskan. Yang sedang menuju untuk kuliah, semoga dilancarkan. Yang sedang mencari pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Yang lagi dapat ujian, semoga diselesaikan ujiannya sama Allah. Semoga dibantu, semoga dimudahkan. Pokoknya intinya Allah itu Maha Penyayang. Allah itu memiliki rahmat. Allah itu akan menentukan bahwasanya rahmatnya akan hadir kepada siapa yang memang pantas mendapatkan rahmatnya. Seperti itu. Jazakumullah khairan. Kita tetap berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, Masya Allah nih ya pembahasan hari ini. Semoga yang menyampaikan maupun yang mendengarkan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke guys, kita next ke sesi yang paling ditunggu-tunggu dan seru nih, itu sesi Q&A. Bagi yang mau bertanya nih, boleh langsung di kolom komentar aja ya teman-teman. Oh ya Kak, sambil kita tunggu teman-temannya bertanya, aku boleh nanya nih Kak? Boleh, silahkan. Boleh banget dong. Ya. Bagaimana sih Kak cara kita mengatasi masalah pemuda yang gimana tuh Kak mengatasinya? Boleh dijawab? Gimana? Mengatasi, Bagaimana cara pemuda mengatasi masalah pengangguran zaman sekarang. mengatasi masalah pengangguran? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak jawab ya. Mengatasi masa pengangguran di zaman sekarang. Sebenarnya pengangguran itu terjadi karena tidak kecocokannya suatu hal dengan sesuatu gitu. Yang pertama, terjadi karena diri kita itu terlalu jaim menerima apa yang sudah ada di depan mata. Sekarang lulusan S1 nggak mungkin dong mau daftar kerja jadi satpam. Sekarang mereka sudah memiliki ijazah tinggi, nggak mungkin dong mereka mau nerima apa yang sudah ada di depan mata. Mungkin jualan cilok, jualan cireng kan nggak mungkin ya. Nah, pengangguran itu terjadi karena mereka memiliki rasa, aku tuh S1, aku tuh begini gitu. Kenapa aku melakukan hal ini? Kayak sebenarnya itu tuh bisa diatasi insya Allah ketika kita memiliki skill dan yang bisa dipercayakan. Karena apa? Karena ijazah mungkin gelar yang diprioritaskan sebagai tolak ukur bahwasanya ketika S1 kamu tempatnya di sini, ketika D3, ketika D4, ketika D1 kamu penempatannya di sini. Ketika kamu hanya lulusan SD, kamu tidak akan bisa untuk mendapatkan posisi menjadi guru gitu. Lain lagi ketika kita di pondok apa ya, mungkin kakak katakan bahwasanya pondok IT itu adalah jalan pintas, insya Allah. Buat teman-teman mungkin yang masih merasa bingung mau kuliah mau kemana, nggak punya biaya, mau kerja nggak punya skill, nanti teman-teman bisa lihat websitenya di www.pondokit.com. Teman-teman bisa lihat di situ apa aja yang dilakukan di Pondok IT, apa saja kegiatannya di Pondok IT. Insya Allah itu adalah solusi dari pengangguran itu sendiri gitu. Kita disibukkan dengan hal yang positif, kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak membuat diri kita bingung mau ngapain gitu. Nah, buat teman-teman sendiri, ketika mereka menganggur, dia nggak tahu tujuan hidupnya apa gitu. Karena ketika kita lulus SMA, kita bukan punya target goals-nya, tapi kita berpikirnya bahwa nanti aku ketika lulus SMA, aku mau ambil kedokteran, aku mau jadi dokter, kayak gitu. Nah, ketika yang terjadi realitanya, S1 kedokteran, S1 apalagi teknik, S1 apalagi guru, S1 farmasi, kemudian mungkin SMK-nya jurusan bangunan ataupun jurusan otomotif ataupun jurusan apalagi perkantoran sekretaris, toh juga ujung-ujungnya ada terjadi banyak hal yang mungkin ketika sekolah jurusannya apa, pekerjanya apa, gitu kan. Nah, banyak banget tragedi kayak gitu ketika mungkin ada beberapa cerita teman-teman kakak ataupun guru kakak yang dulunya sekolahnya otomotif, kemudian kuliahnya bahasa Indonesia,
ternyata profesinya jadi guru matematika itu banyak banget. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki goals masa depannya. Ketika kita sudah memiliki goals masa depannya, aku besok mau jadi, misal jadi guru, berarti aku targetnya mau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, yang terjadi realitanya seperti itu atau tidak gitu. Apakah ikhtiar yang kita lakukan sesuai atau tidak kayak gitu. Karena mereka tidak memiliki goals dan action plan ataupun habits yang mereka lakukan sesuai dengan tujuan yang mereka lakukan. Seperti itu. Oke, Masya Allah banget ya pertanyaannya. Membantu sekali pertanyaannya. Kak, mungkin ada pertanyaan nih dari Kak Alia. Kita langsung aja dibaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tanya, bagaimana cara kita untuk menghadapi orang yang suka bilang kita sok suci, sok alim, dan lain-lain. Oke, kepada Kak Alia, boleh dijawab? Oke, jazakumullah khairan. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang suka seuzon ya? Sok suci, sok alim, ngapain lu pakai cadar nggak jelas, ngapain terus apa gitu. Belum tentu juga orang yang berjilbab hatinya busuk. Banyak juga orang-orang yang intinya apa ya? Sosokan ngaji tapi ternyata dirinya bukan apa-apa gitu. Emang lu anak pondok? Emang lu siapa ceramah-ceramah kayak gitu ya kebanyakan. Itu adalah sebuah hal yang sudah tadi kakak katakan bahwa apa yang dia katakan betulkah ada di diri kita. Ketika kita merasa itu tidak betul, maka ya sudah, alhamdulillah ya Allah, apa yang dia katakan tidak ada pada diri saya, tidak sesuai apa yang ada pada diri kita, maka maafkan dia ya Allah. Ketika saya melakukan hal itu, maka ampuni aku ya Allah. Itu adalah cara kita menghadapi orang-orang itu. Mereka tidak tahu, jangan hisap mereka dengan kata-kata yang mereka lontarkan kepada diriku. Mungkin diriku ini yang masih kurang untuk berkomunikasi secara baik, ataupun kita merespon dengan baik, ataupun mungkin diri kita masih banyak kekurangan, masih banyak perlu belajar. Kita introspeksi diri kita saja, bahwa apa yang mereka lontarkan tidak benar ya Allah, saksikanlah bahwasanya aku tidak melakukan apa yang mereka katakan, bahwasanya aku itu tidak seperti apa yang mereka katakan. Alhamdulillah, apa yang mereka katakan semuanya salah, dan insya Allah doakan aku ya Allah ya muqallibal qulub, sabit qobi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, maka ya Allah tetapkanlah aku dalam agama seperti itu. Oke, Masya Allah banget ya. Ya guys, yang mau bertanya jangan sungkan untuk bertanya ya. Malu bertanya sesat di jalan. Ya guys, yang mau bertanya tenang aja, gigit kok. Ya, sampai kita ada lagi nih. Assalamualaikum. Dari Kak Andini. Bagaimana Kak cara menghadapi atau memposisikan diri kita ketika ada masalah di kantor atau di suatu organisasi yang besar? Mungkin kepada Kak Solina. Bagaimana cara memposisikan diri kita atau menghadapi ketika ada masalah di kantor atau di suatu organisasi besar? Kita lihat dulu dari cermin yang pertama. Posisi kita sebagai apa dalam organisasi itu? Yang pertama. Yang kedua, tujuan kita apa berorganisasi di situ? Yang ketiga, apakah kita sudah lillah dalam berorganisasi ataupun dalam masuk di perusahaan yang kita pilih itu? Apakah habits, kebiasaan kita sudah betul? Apakah tujuan kita sudah betul? Apakah diri kita sudah maksimal dalam melakukan hal yang memang sudah diamanahkan kepada diri kita? Apakah kita memang sudah menjalankan segala sesuatu yang memang itu hak kita? Kita harus lihat hak kita yang mana, kewajiban kita yang mana, tujuan kita apa, seperti itu. Ketika ada sesuatu masalah yang besar, maka kita lihat positioning diri kita. Itu masalah terjadi karena apa? Itu masalah apakah karena saya atau karena dia. Ketika kita tidak andil dalam sebuah permasalahan itu, dan ketika kita tidak menyalakan bara api dalam sebuah permasalahan itu, maka kita cukup mendoakannya saja.
Tetapi ketika masalah tersebut muncul karena diri kita, karena apa yang kita lakukan, karena kita yang bermasalah, maka kita harus berintrospeksi. Ya Allah, maafkan aku telah menyalahkan sebuah permasalahan dalam organisasi ataupun perusahaan ini gitu. Tujuanku tuh tidak seperti itu. Kita tabayunkan satu-satu. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa kok terjadi miskomunikasi? Biasanya itu perusahaan atau organisasi terjadi karena miskomunikasi. Karena pihak yang satu menerima berita, pihak yang lain menyebarkan berita, kemudian berita yang diterima dan disebarkan tidak sesuai dengan apa yang realitas seperti itu. Ketika kita menceritakan aku punya ubi nih, tahu-tahu sampai orang sudah menjadi cendol kayak gitu. Aku punya tepung nih, tahu-tahu sama orang udah menjadi kue nastar misalnya. Nah, itu yang berbahaya. Maka kita harus lihat ketika kita punya masalah, kita harus menceritakan dengan orang yang kita percaya dan orang yang kita tepat. Karena segala sesuatu hal yang dikeluhkan, yang dikeluh kesah, segala sesuatu yang memang membuat diri kita itu mengganjal di dalam hati, alangkah baiknya kita bercerita tidak kepada teman ataupun kepada orang lain yang memang halnya itu tidak memiliki prioritas di situ gitu. Jadi ketika kita ingin menceritakan suatu hal, kita harus menceritakan apakah dia bisa mengatasi itu, apakah dia berilmu, apakah dia pantas untuk mendapatkan cerita apa yang aku punya, apakah dia bisa amanah. Kita harus lihat dulu gitu. Ketika permasalahan itu terjadi, apakah itu membuat huru-hara? Apakah ketika saya melakukan tindakan sesuatu, apakah ini justru meredam sebuah permasalahan yang ada di organisasi atau perusahaan, atau malah justru memberikan banyak mudarat gitu. Kita lihat dulu hak dan positioning kita. Kalau posisi kita harus saya ikut andil di situ, dan ketika saya andil di situ hendak berbuat demikian, maka tidak mendatangkan mudarat, maka lakukanlah. Tapi ketika kita masuk dalam ranah itu, dan itu bukan ranah kita, bukan kewajiban kita dalam menyelesaikan permasalahan itu, maka kita cukup doakan saja. Tidak perlu ikut campur. Ketika kita, kalau misalnya kita ikut campur justru malah mendatangkan mudarat, lebih baik kita mundur saja dan diam dan doakan seperti itu. Oke, Masya Allah banget ya jawabannya. Mungkin sudah semakin malam ya teman-teman. Aku tutup sesi Q&A. Kita lanjut di hari berikutnya. Oke, mungkin ada closing statement-nya dari Kak Salun pada Nina. Boleh dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik. Untuk closing statement-nya itu bisa dilihat di caption saya. Yang pertama, lakukanlah ketika Allah ridho, dan jangan lakukan ketika Allah tidak ridho. Ikmalu fauqa ma'amilu. Berusaha di atas rata-rata orang. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang memang di atas orang lain, maka kita harus berikhtiar juga di atas orang lain. Tetapi kita harus ingat kode dan qadar yang Allah lakukan. Bahwasanya segala ikhtiar itu adalah memang kewajiban manusia, tetapi hasil tetap Allah yang menentukan. Barakallahu fiik. Mungkin itu aja deh yang Kakak sampaikan. Ya Kak, Insya Allah ya. Insya Allah banget closing statement-nya dari Kak Saluna. Oke, mungkin Ferial mau dokumentasi, boleh dipersilakan sebelum kita tutup ya Kak. Kak Ferial mungkin ada sesi dokumentasinya. Kalian dipersilakan kepada Kak Ferial. Sudah? Bentar ya Kak. Kak Ferry. Untuk Kak Ferial,